wabarakatuh. Selamat siang Ibu Hilma Erviani Baroro selaku dosen pengampu pada mata kuliah Analisis Wacana serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yukita Kamelia Putri dengan NPM 222 001516 016. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Wacana Kritis Fanjik terhadap kasus pelecehan seksual anggota PPK dalam media online detik.com. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana media membingkai kasus pelecehan seksual dan dampaknya terhadap opini publik. Namun, sebelum saya memasuki materi, saya ingin menampilkan cuplikan video terkait berita yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Video ini akan memberikan gambaran mengenai bagaimana kasus ini diberitakan di media online. Silahkan disimak. Sahabat Jilar, Satreskrim Polres Kuningan menetapkan seorang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK berinisial N 30 tahun menjadi tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual kepada rekannya. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah korban perempuan yang juga sebagai ketua PPK melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polres Kuningan. Sebelumnya, kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan anggota PPK kepada rekannya ini terjadi di sebuah hotel setelah pelaksanaan bimbingan teknis oleh KPU Kuningan pada 20 Oktober lalu. Pihak KPU sempat memanggil keduanya untuk dimintai keterangan atas kejadian tersebut. Hasilnya, tersangka yang merupakan anggota PPK mengakui telah melakukan tindakan asusila kepada ketua PPK dan langsung diberhentikan oleh KPU. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu sudah kita dapati keterangannya dan memang sudah sinkron dengan keterangan yang diberikan oleh korban. Jadi memang perbuatan pelecehan seksual itu sudah ada, kita sudah mengumpulkan alat bukti juga, keterangan saksi, kemudian kita ada dari surat dari psikolog yang menerangkan memang korban itu terdapat trauma ya terhadap peristiwa tersebut. Dalam gelar perkara kemarin kita sangkakan pasal sesuai dengan pasal 6 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman 4 tahun penjara. Akibat perbuatannya, tersangka dugaan pelecehan seksual berinisial N dijerat pasal 6 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Nah, dari cuplikan video tersebut, kita bisa melihat bagaimana media membingkai kasus ini. Selanjutnya, saya akan membahas lebih dalam melalui analisis wacana kritis Fanjik. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan alur presentasi ini. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian, lalu masuk ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Setelah itu, saya akan membahas kajian teori serta penelitian terdahulu yang menjadi referensi. Kemudian, saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan, diikuti dengan hasil dan pembahasan. Terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian ini. Latar belakang, pelecehan seksual adalah isu yang sering mendapat perhatian media, termasuk media online seperti detik.com. Cara media menyajikan berita sangat berpengaruh terhadap bagaimana publik memahami dan merespon kasus ini, apalagi jika pelakunya adalah bagian dari lembaga publik seperti dalam kasus yang saya ambil ini, di mana seorang anggota panitia pemilihan kecamatan diduga melakukan pelecehan seksual. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana detik.com menyusun narasi berita terkait kasus ini dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi opini publik. Dalam penelitian ini, saya berfokus pada 3 rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana struktur teks berita detik.com dalam membingkai kasus ini. Yang kedua, bagaimana kognisi sosial wartawan dan media dalam menyusun pemberitaan. Yang ketiga, bagaimana konteks sosial pemberitaan mempengaruhi opini publik terhadap kasus ini dan kredibilitas lembaga terkait. Nah, dari rumusan masalah tadi, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, itu menganalisis bagaimana struktur teks berita membentuk narasi kasus ini. Yang kedua, mengungkap bagaimana kognisi sosial wartawan mempengaruhi cara berita disusun. Yang ketiga, meneliti bagaimana konteks sosial pemberitaan berdampak pada opini publik. Untuk menganalisis berita ini, saya menggunakan model analisis wacana kritis Fanjik yang terdiri dari 3 aspek utama. Yang pertama itu ada struktur teks. Struktur teks sendiri itu terdiri dari struktur makro, superstruktur, dan mikrostruktur. Struktur makro itu melihat tema utama dari teks berita. Kalau superstruktur itu menganalisis organisasi teks atau kerangka berita, yaitu judul dan lead. Lalu mikrostruktur itu menganalisis pilihan kata, makna, dan gaya bahasa yang digunakan dalam berita. Yang kedua itu ada kognisi sosial. Hal ini berfokus pada bagaimana wartawan dan media membentuk berita berdasarkan nilai, ideologi, dan kebijakan redaksi. Yang ketiga ada konteks sosial.
Dimensi konteks sosial ini menganalisis bagaimana suatu berita mencerminkan situasi sosial yang lebih luas dan bagaimana dampaknya terhadap opini publik serta kebijakan hukum. Untuk memperkuat penelitian ini, saya juga merujuk pada dua penelitian terdahulu. Yang pertama dari Hafiza 2022, ia menganalisis kasus pelecehan di KPI. Penelitiannya menunjukkan bahwa media cenderung berpihak pada korban dengan menyoroti penderitaan yang dialami. Selanjutnya ada Dwi Hidayatur Rohmah dan Asrofa 2024. Ia meneliti tentang berita BBC Indonesia tentang pemerkosaan dan pembunuhan perempuan penjual gorengan di Sumatera Barat. Dalam penelitian ini, media lebih menekankan kebrutalan pelaku untuk membangun kemarahan publik. Jadi melalui penelitian saya ingin melihat apakah detik.com menunjukkan pola yang sama atau memiliki pendekatan berbeda dalam membingkai kasus ini. Lalu penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model analisis wacana kritis Vanjik. Sumber datanya itu dari berita online detik.com tentang kasus pelecehan seksual oleh anggota PPK di Kuningan, Jawa Barat. Teknik pengumpulan datanya, saya menganalisis berita tersebut dengan 3 aspek menurut Vanjik, yaitu struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, ada beberapa temuan penting. Yang pertama itu ada struktur makro, yaitu tematik. Struktur makro dalam teks berita detik.com menunjukkan bahwa tema utama yang dibangun adalah pemberitaan tentang kasus pelecehan seksual oleh anggota panitia pemilihan kecamatan di Kuningan, Jawa Barat. Tema utama yang diangkat dalam berita adalah kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang anggota lembaga pemilu dan dampaknya terhadap kredibilitas institusi tersebut. Berita ini menekankan pada aspek pelanggaran moral dan konsekuensi hukum yang dihadapi pelaku. Selain itu, berita juga menunjukkan keberpihakan terhadap korban dengan menyoroti trauma yang dialami dan didukung dari berbagai pihak. Vanjik 1997 menyatakan bahwa tema utama dalam berita dapat menggambarkan bagaimana media ingin membentuk persepsi publik terhadap suatu isu. Selanjutnya ada superstruktur atau skematik, yaitu judul dan lead. Judulnya sendiri adalah anggota PPK cabul di Kuningan jadi tersangka pelecehan seksual. Penggunaan kata cabul dan pelecehan seksual secara langsung itu menggiring opini negatif terhadap pelaku. Frasa jadi tersangka menekankan pada status hukum pelaku, memberikan kesan bahwa kasus ini sudah memiliki bukti yang kuat. Selanjutnya ada lead, yaitu polisi menekankan anggota panitia pemilihan kecamatan berinisial NZ sebagai tersangka dalam kasus pelecehan seksual terhadap rekan kerjanya. Dari lead berita ini dapat langsung menyampaikan identitas pelaku NZ dan status hukumannya sebagai tersangka. Menurut Vanjik 1993, penyajian lead yang langsung menyoroti status pelaku itu menunjukkan bagaimana media ingin membentuk opini pembaca sejak awal. Penyusunan lead ini bertujuan untuk membangun perhatian pembaca terhadap kasus yang sedang terjadi. Selanjutnya ada struktur mikro, semantik, sintaksis, stilistika, retoris. Kita masuk ke semantik terlebih dahulu. Berita ini memberikan detail mendalam mengenai kronologi kejadian, reaksi korban, dan proses hukum. Contohnya pada kutipan ini. Insiden ini terjadi di salah satu kamar hotel saat acara bimbingan teknis KPU. Pemilihan latar ini memperkuat kesan bahwa pelecehan terjadi dalam konteks resmi yang seharusnya menjunjung profesionalisme. Lalu ada kutipan NZ mendatangi kamar korban lalu mencium korban dan melepas korban secara paksa. Hal ini menunjukkan memperjelas unsur pemaksaan dalam tindakan pelaku. Lalu ada sintaksis dengan contoh kutipan, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Kalimat ini langsung menunjukkan bahwa penyidikan dilakukan berdasarkan bukti dan keterangan saksi. Hal ini dapat memperkuat legitimasi tindakan hukum. Selanjutnya ada contoh kutipan dari kami telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan menetapkan tersangka berdasarkan bukti yang cukup. Hal ini diucapkan oleh Kasat Reskrim Polres Kuningan. Dari kalimat langsung ini dapat menambah kredibilitas berita dan menunjukkan bahwa berita didasarkan pada pernyataan otoritatif. Selanjutnya ada stilistika.
Menurut Fairclough 1993, penggunaan kata-kata dengan konotasi tertentu dalam berita dapat membentuk ideologi pembaca terhadap suatu isu. Contohnya, penggunaan diksi seperti kata tersangka, cabul, pelecehan seksual. Hal ini dapat memperkuat framing negatif terhadap pelaku. Selain itu, penggunaan kata trauma yang digunakan untuk korban membangun empati pembaca terhadap kondisi psikologis korban. Kita masuk ke retoris, seperti yang bisa kalian lihat dalam foto yang sudah saya cantumkan. Judulnya itu dicetak tebal dan berwarna orange. Hal ini menegaskan isu pelecehan seksual oleh anggota panitia pemilihan kecamatan di Kuningan. Ini dapat menarik perhatian pembaca pada topik sensitif dan serius. Kata Kuningan yang ditebalkan di awal paragraf pertama berfungsi menekankan lokasi kejadian, sementara pada gambar siluet manusia memberikan konteks visual terkait isu pelecehan seksual meskipun tidak terkait langsung dengan pelaku atau korban. Grafis tersebut membantu membingkai narasi berita, memandu pembaca untuk fokus pada kasus dan dampaknya di masyarakat. Setelah itu kita masuk ke kognisi sosial. Kognisi sosial dalam berita ini membentuk opini negatif terhadap pelaku sebagai pejabat yang menyalahgunakan jabatan, serta membangun simpati terhadap korban melalui narasi yang menekankan trauma dan dukungan hukum. Media juga menyoroti kredibilitas institusi publik yang tercoreng serta pentingnya penegakan hukum yang adil. Memperkuat kesadaran masyarakat akan perlunya perlindungan bagi korban pelecehan seksual. Contohnya pada kutipan, korban mengalami trauma dan merasa tidak aman di lingkungan kerja. Selanjutnya ada konteks sosial. Di berita ini menyoroti isu pelecehan seksual dan penegakan hukum, khususnya dalam KPU. Kasus ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu yang seharusnya menjunjung tinggi integritas. Selain itu, hukuman yang ringan ancaman 4 tahun penjara ini memicu perdebatan tentang efektivitas hukum dalam melindungi korban. Media berperan sebagai pengawas sosial, meningkatkan kesadaran publik serta mendorong keadilan dan lingkungan kerja yang aman di institusi pemerintahan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Detik.com memikai kasus ini dengan menyoroti kesalahan moral pelaku dan membangun simpati terhadap korban. Pemberitaan ini berpengaruh terhadap persepsi publik terhadap kredibilitas lembaga pemilu. Media juga memiliki peran besar dalam membentuk opini publik, meningkatkan kesadaran akan perlindungan korban, dan mendorong penegakan hukum yang lebih adil. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga bisa membentuk cara pandang masyarakat terhadap suatu isu. Demikian presentasi dari saya. Semoga penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana media membentuk narasi dalam pemberitaan kasus pelecehan seksual. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.